costly, ya kan ide, tapi mungkin manfaatnya nggak terlalu besar. Kita jadikan sebagai pusat kawasan olahraga dan juga pameran dan sport. Jadi anak-anak muda bisa fokus di sana. Kita punya stadion di sana, kita punya tempat eksibisi di sana. Harapannya adalah mudah-mudahan kita semakin percaya. Sadar dari Bogor begitu Jadi ada Timnas D di Kota Bogor. Dari program yang sudah kami susun ada 3. Pertama adalah program Bogor Bekerja. Yang kedua adalah Bogor Ekonomi Kreatif. Dan yang ketiga adalah peluang UMKM dan reputasi. Bogor Bekerja ini bagaimana bisa membantu memfasilitasi terbukanya kesempatan lapangan kerja baru. Mulai pelatihan, pagar, kerjasama dengan penyedia jasa, cari tenaga kerja, kemudian nanti kita bikin semacam kursa tenaga kerja. Bagaimana kita juga komunikasi dengan beberapa pihak yang selama ini menyalurkan tenaga kerja ke Lapti. Ya, akan kita coba berikan. Bicara Bogor, bicara Pilkada Kota Bogor 2024. Bogorians dalam survei Rada Tua beberapa waktu lalu, mayoritas pemilih hak suara calon pemilih itu akan melihat visi misi paslon untuk dalam menentukan pilihannya nanti, ya. Nah, hari ini kita akan bedah visi misi salah satu paslon nomor 2 kan Atan Bersatu. Assalamualaikum Kak Atan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya alhamdulillah juga sekretari. Alhamdulillah. Kabarnya yang lain juga banyak tumbang nih maksudnya. Ya, udah pada skill saya semuanya. Amin. Ini apa memang sibuk banget deh. Pasti ya sibuk dan cuaca juga nih ternyata. Semoga semua warga Bogor saja. Amin. Nah, ada seperti saya sampaikan tadi di sekolah pembuka siniatika di survei Rada Bogor ini, mayoritas pemilik suara mereka menasilis. Mereka pengen tahu isi misi suara paslon. Nah, yang kami amati, paslon nomor 22 ini punya buku jadi program strategis, betul. Tapi saya pengen tunjukkan nih karena ada 12 program prioritas. Nah itu boleh disampaikan video. 12 program prioritas itu apa saya? Iya. Jadi dalam membuat visi dari masalah kami ini, saya melihat dari 5 tahun saya menjadi panitia Bogor, banyak hal yang sudah dilaksanakan, tapi juga banyak hal yang belum diselesaikan secara. Banyak hal yang di bawah dan itu ada di wilayah tidak terpotret. Makanya saya melihat Kota Bogor ke depan ini adalah kota yang kembali pada kitoknya. Itu kota yang nyaman buat istirahat, kota yang nyaman untuk ditinggali, kota yang nyaman terus kemudian dijadikan sebagai contoh. Katanya visi saya adalah Bogor nyaman semua. Kita gabung dalam 4 misi. Dari 12 tadi dibagi menjadi bukan. Jadi dari visi tadi yang 7. Bukan visi nyaman untuk semua ini. Oke. Itu adalah bagian dari visi utamanya. Dan insya Allah saya sambungkan dengan RPJP Kota Bogor 2025-2040. Kalau di RPJP terlalu kimia bahasanya. Tapi kalau secara simpelnya tadi, Kota Bogor nyaman untuk semua. Untuk itu saya tubuhkan lagi dalam tapis nyaman pelayanannya. Bagaimanapun government, pemerintah harus hadir dengan masyarakat dengan layanan cepat tapi juga humanis. Yang kedua, nyaman rezekinya. Karena hari ini masalah ekonomi adalah masalah yang sangat berat. Kemudian yang ketiga adalah nyaman ributnya, artinya sektor pendidikan, kesehatan itu menjadi prioritas. Terakhir baru nyaman kotanya. Bagaimana kota di apaan? Kemudian infrastruktur dan berbagai hal sebagai branding city kita untuk dijual ke publik bahwa Bogor itu sesuatu itu dilakukan. Nah dari 4 visi itu saya turunkan di 27 program unggulan. Meskipun saya nggak akan menjelaskan program-program yang selama sudah berjalan bagi mereka sebelumnya. RTLK sudah berjalan, kemudian program Santik sudah berjalan. 27 ini adalah program yang istilahnya selama ini belum maksimal atau belum ada sama sekali. Dari 27 baru kita plus lagi nih yang menjadi prioritas 12 program kita. Di antaranya kalau menjawab pelayanan itu adalah Bogor Smart System. Hari ini
waktunya smart city, digitalisasi. Tapi yang terjadi adalah banyak aplikasi yang ada di benar tahu. Untuk urusannya telkom pakai Shopee. Untuk urusan BPJS aplikasi lain. Untuk keluar ada Sibaga. Terlalu banyak tombol. Kita ingin simbolkan ya satu Sibaga. Di mana itu akan mencakup bagaimana manajemen pemerintahan, manajemen aduan, manajemen lalu lintas, manajemen kesehatan, manajemen pendidikan. Sehingga big data itu ada pola dia. Yang kedua dari prioritas dari PAYATA adalah frontline document. Kita ini pemerintah hadir mau recall kalau di Amerika dan lain bahwa namun nanti ada dua ya, jadi warga 24 jam bisa calling untuk menabuhkan apa yang mereka sama pokok rumahnya konstanela kita atau ini kembalinya. Nah itu yang nanti akan connect ke sebuah instansi yang ada sudah nyaman kalau untuk di nyaman apa namanya rezekinya yang kami masukkan adalah Bogor Ekonomi Hub. Bagaimana membangun iklim ekonomi Kota Bogor, baik kuliner, fashion dan sebagainya, ini menjadi bagian dari Bogor Ekonomi. Ada juga Bogor bekerja, menyediakan orang media baru. Kenapa? Lakukan, pagar, transfer. Itu untuk zaman rezekinya. Kita tambahkan juga adalah bagaimana menjadikan Kota Bogor ini sebagai kota wisata yang akan mengukir semua sektor yang ada. Itu Bogor perlu kita. Terus masalahnya kita di nyawa hidupnya. Di nyawa hidupnya ada satu keluarga sebesar anak. Selama ini saya melihat bahwa kemiskinan struktural itu karena akses pendidikan yang relatif rendah. Saya bisa keluar dari zona yang mungkin boleh dikatakan orang dilibat susah, alhamdulillah karena hisab pendidikan. Saya termasuk satu-satunya sarjana di keluarga saya. Alhamdulillah bisa sampai di keluar. Harapan saya adalah tiap keluarga di Kota Bogor ini nanti berdepan punya masa depan ini Pak. Dengan apa? Satu target tersadar. Gimana caranya? Ya si publik. Gimana caranya ada pendampingan sehingga mereka keluar dari itu. Ada juga santunan janda dan lansia serta disabilitas. Ini selama ini adalah pemerintah yang kalau mereka tidak kita biarkan saja. Ini berbahaya karena ini yang harus kita bantu. Jadi untuk lansia, janda, disabilitas termasuk. Untuk yang hidupnya lagi juga ada keluar psikolog dan dokter keluar yang pelayanan kesehatan. Bagaimana kemudian dokter ini bisa menjadi bagian dari pelayanan pada warga sehingga tiap warga itu punya rekam medis yang bisa diperoleh masing-masing. Termasuk psikolog hari ini siapa kata betul TK karena di tengah tim kita karena Indonesia adalah nasional mental ini bagaimana sih konselor keluarga ini penting hadir anak muda bisa masuk saya. Nah kemudian terakhir 3 pertanyaan dari beberapa sekolah kesum utamanya adalah penataan 3 kawasan Malioboro. Saya punya harapan Surya Kencana itu jadi Malioboro-nya Kota Bogor sekaligus sebagai pusat peradaban dari teman-teman Tionghoa ya, kemudian pusat bisnis dan sebagainya. Empang bisa menjadi pusat religi, ya, tanya saya. Batu Tulis bisa menjadi pusat budaya. Karena kawasan. Ada lagi terakhir dari beberapa sifat adalah Pajajaran Sport dan Fakta. Ini rencana saya bangun di tanah yang oleh pemerintah sebelumnya mau dijadikan sebagai pusat pemerintahan baru. Menurut saya daripada jadi pusat pemerintahan baru, costly, ya kan ide, tapi mungkin manfaatnya nggak ada bisa, kita jadikan sebagai pusat kawasan olahraga dan juga pameran dan sport. Jadi anak-anak muda bisa fokus di sana, kita punya stadion di sana, kita punya tempat eksibisi di sana. Harapannya adalah mudah-mudahan kita semakin percaya. Saya dari Bogor begitu ya. Ada timnas di Kota Bogor. Harapannya begitu. Kalau timnas ada di Kota Bogor, banyak yang datang ke Kota Bogor, ya ada yang akan kita. Kota Bogor punya tempat yang beraktualisasi dan efeknya lagi adalah prestasi jalan, olahraga jalan, mengurangi tawuran bisa dijalankan. Itu ya langsung garap di 12 program kualitas dari 27 program statis. Oke, tadi sudah disampaikan visi misinya. Sekarang saya bedah nih lebih dalam nih. Ternyata kita APBD 2024 Kota Bogor itu
pendapatan daerahnya 3,3 triliun. Belanja daerahnya. Belanja daerahnya ya. PAD-nya 1,4 gitu ya. Nggak sampai. Sampai 1,150 triliun pendapatan per tahunnya 1,8 kemudian ke BLRS tadi harusnya. Oke. Saya ke visi misi karena tadi pembagian nyaman tadi. Saya fokus ke nomor 3. Di sini ada beberapa yang menarik seperti ada THR, untuk guru swasta. Nah ini gimana? Kemudian anggarannya kita bisa bukan itu? Bisa. Bahasa untuk bagaimana menyiapkan anggaran itu kan ada 2 cara. Satu, meningkatkan pendapatan. Yang kedua, bagaimana merefocusing belanja daerah. Bagaimana belanja daerah yang kita anggap tidak terlalu banyak manfaatnya, tidak mungkin itu pada output yang diterangkan, itu bisa kita alokasikan pada yang tadi saya katakan. Dari pendapatan daerah tentu dengan tadi Kota Bogor akan menjadi kota jasa pariwisata lingkungan berbasis budaya dan keluarga. Berarti insyaAllah sektor ini saling tumbuh. Nanti kalau tumbuh, kemudian prefektur tumbuh, kemudian juga transportasi tumbuh dan sebagainya. Di mana kemudian dengan konteks jadi ya kita jadikan apa yang tadi disampaikan pajak daerah naik, retribusi daerah. Sekarang ini kalau lihat dari postur APBD kita 5 tahun, karena saya bangga 5 tahun, jadi saya tahu dalamannya dan saya kenapa siap 27 program itu, saya udah menghitung. Itu soal cukup. Pendapatan daerah ini didominasi oleh pajak daerah. Pajak daerah tertinggi oleh PBB dan PBLT gitu. Itu adalah menarik dari masyarakat. Harusnya ini tidak dilakukan. Bagaimana harusnya pemerintah menyiapkan pertumbuhan ekonomi sehingga PAD itu naik dari pajak daerah karena topel, restoran, retribusi dan sebagainya. Biar kita kuatkan lagi ke depan. Kalau semakin banyak orang datang ke Kota Bogor, saya yakin insya Allah PAD akan naik terus. Ya kita belajar dari Banyuwangi ya. Di masa Pak Azwar Anas di tahun 2010 sampai dengan 2020 sampai puasa, pendapatan per kapita itu naik sampai di mana Pak? Itu dari sektor pariwisata. Kemudian dari PDB-nya itu juga naik pangkat. Kalau itu kita harus fokus. Kalau kita semua kerjakan, nggak akan selesai. Fokus kan tadi jasa pariwisata lingkungan berbasis budaya keluarga. Nah, itu satu hal, menaikkan PAD. Yang kedua, menaikkan transfer pusat ke daerah. Kita harus belajar lagi komunikasi dengan kementerian, tidak apa-apa dan sebagainya. Saya kira jaringan yang selama ini ditabungnya harus ditambahkan. Dulu saya pernah menjadi tenaga ahli kehutannya. Saya dulu pernah menjadi tenaga ahli Komisi Daerah. Kita juga punya jaringan banyak alumni, baik dari ITB maupun alumni Banyuwangi Tunai. Bagaimana program dari pemerintah itu bisa kita tarik untuk termasuk juga faktor daerahnya. Kita harus manfaatkan 3 anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Dapil Kota Bogor, kita jadikan mereka duta. Beda apa saya ada masalah. Lobby-lobby politik penting. Toh mereka adalah wakil dari Kota Bogor. Lepaskan semua bagi kota. Selama ini itu tidak kita lakukan. Saya kira kalau mereka dijadikan itu, tolong bawa ke Kota Bogor, bawa bapak-bapak dari Bogor, dutanya Kota Bogor. Mereka masih akan bangga dan siap. Jadi pertama dan kedua adalah menaikkan PAD dan juga menaikkan transfer daerah, baik transfer pusat maupun transfer ATT. Nah, yang ketiga adalah tadi refocusing berat daerah. Jadi hal-hal yang selama ini tidak terlalu banyak memiliki impact atau pengaruh, outputnya masyarakat kurang, bisa kita raih. Saya kira saya masih optimis, saya sangat yakin bahwa program ini insya Allah bisa diraih, tapi memang satu terakhir, manajemen penanggalan. Dan mungkin penganggaran ini tiap tahun harus sama. Pajak Sport International Center nggak mungkin selesaikan di tahun pertama. Jadi kita harus mampu menempatkan mana yang dimakan tiap tahun, mana yang di tahun pertama, mana di tahun kedua, mana di tahun ketiga, tahun pas. Saya kira
Insya Allah selama 5 tahun di Banggar dan punya tambah kira-kira. Karena saya tadi melihat ada termasuk tadi, mohon maaf, THR dulu swasta. Iya, yang selama ini dulu swasta tidak diperhatikan. Jadi kita harus berikan perhatian karena mereka juga sama-sama mau bantu berita atau apa. Jadi saya kira di Meti juga ada. Saya untuk ada 5-10 dia tahu aku tuh swasta masih mau dikat. kenapa kan harus dulu swasta? Kenapa PK harus kasih cek? Selama ini kalau kita lihat tariki, bahkan mereka sejauh dari yang seharusnya. Kalau dulu sekolah negeri ini kan sudah punya standar bagi gunakan lihat termasuk tunjangan guru itu relatif sudah ada guru swasta yang dapat perhatikan. Sementara mereka juga harus mendidik anak-anak petawan menjadi generasi masa depan. Bagaimana kita bisa mendidik generasi masa depan yang lebih baik kalau kita tidak perhatikan apa. Kalau untuk guru negeri ya, kita siapkan nanti beberapa periode yang ketua yang bisa menggugah ya perangsang dan komunikasi tidak dapat. Intinya untuk pendidikan, saya berharap ada kerjasama yang baik antara negeri dan swasta. Bahkan kalau perlu, bagaimana kalau biaya masuk sekolah swasta juga bisa dibantu oleh pemerintah sehingga swasta maju, tapi maju warga juga bisa mendapatkan pendidikan secara. Karena ada dari yang Fox nomor 3 tadi, saya lihat ada penopera. Dasarnya dia dari mati saya ingin tanyakan soal di Kanada untuk permasalahan yang di Subekam Cukti. Jadi tadi ada program satu ada satu sarjana aja ya pian aja THR untuk para guru itu kemudian penambah THR kita akan bangun kota pariwisata wilayah ya. Nah ini kaitannya dengan survei ada Bogor keluar di pariwisata ada Akura ini ada barang merahnya saat ini seperti apa? Ya. Saya ingin memperkuat ya khusus terhadap Bogor karena selama 5 tahun juga saya selalu turun reses dan sebagainya. Memang masalah ekonomi pembangunannya apa? Dari program yang sudah kami susun ada 3 soal keluarga. Pertama adalah program Bogor Bekerja. Yang kedua adalah Bogor Ekonomi Kreatif. Dan yang ketiga adalah peluang UMKM dan kapotasi. Bogor Bekerja ini bagaimana bisa membantu memfasilitasi terbukanya kesempatan lapangan kerja baru. Mulai pelatihan, pajak, kerjasama dengan penyedia jasa mencari tenaga kerja, kemudian nanti kita bikin semacam kursa tenaga kerja. Bagaimana kita juga komunikasi dengan beberapa pihak yang selama ini menyalurkan tenaga kerja ke Lapti. Ya, kita coba berikan. Ini nyambung dengan tadi konsep Kota Bogor. Sektor utamanya adalah jasa pariwisata berbasis budaya keluarga. Itu dengan berkembangnya dalam pariwisata akan mendorong yang sektor-sektor lain, sektor transportasi, perhotelan, kemudian industri makanan, panitia lain, seperti telekomunikasi, kemudian juga jasa pendamping dan sebagainya. Jadi dengan demikian maka ini akan menyerap tindak pidana alam penyebaran. Itu hotel forward. Yang kedua adalah Bogor Ekonomi Kreatif. Buat anak-anak muda yang mungkin hari ini kamu sebagai pekerja, kita berikan kesempatan mereka untuk kemudian membuat startup yang dengan ide inovasi mereka atau startup yang sudah berjalan. Ekonomi kreatif hari ini itu bisa perlu ke kota. Caranya gimana? Karena berimbang untuk startup, terus kuliah atau dan kita akan bangun co-working space. Jadi anak muda bisa bekerja itu barengan kamu dan juga bisa tanpa harus mereka menyewa tempat kantor segala macam bisa. Ada juga kreatif hub, artinya membuka para industri kreatif ini bisa saling bertukar pikiran dan dites. Itu tiga tabel konteks Bogor Ekonomi. Terakhir yang ketiga adalah ruang UMKM dan koperasi. Kita ingin nanti di koperasi itu bisa membuat berbagai UMKM sehingga mereka punya lembaga daripada hukum sesuai dengan perda yang kami keluarkan. Perda tentang usaha kecil menengah dan koperasi.
Dan di sana adalah ada 3 juga. Pertama, memberikan ruang bagi UMKM untuk bisa berniaga. Ruang-ruang publik yang mungkin selama ini membuat motor, alun-alun dan segala macam, kita tata. Kita berikan space mereka. Di awal juga. Yang penting mereka tetap bisa berusaha saja. Jangan digusur, tapi ditata. Bila lebih baik, pejalan kaki dapat, pedagang nyaman, kita juga nyaman. Kemudian yang kedua, pemodalan. Ya, permodalan ini ya kita buatkan konsep bahwa bagaimana mereka kemudian nanti ketika ada satu di karya kolaborasi ini mereka berproposal bisnis lihat kuat dan segala macam. Yang ketiga, terkait keperawatan implementasi ini kita bantu mereka untuk menyelesaikan berbagai syarat administrasi kayak IB dan sebagainya. Soalnya kan mereka di atas ini. Pokoknya Pemkot Akakawa termasuk cari industri rumahan. Masa iya industri rumahan di rumahnya sendiri harus punya izin tanpa mengganggu lalu lintas langsung. Apa tuh? Karena dia nggak perlu lagi bikin parkir doang. Ini kakek tak mampu. Sehingga industri rumahan tetap bisa berproduksi di rumahnya sendiri. Jadi surat-surat persyaratan yang dibuatkan oleh pemerintah akan kita dampingi untuk sehingga mereka ketika bisa masuk ke marketplace mereka diterima. Ketika mereka masuk di online mereka diterima karena semua syarat yang mereka harus punyai sebagai regulasi itu didampingi oleh mereka datang Bogor. Ya, Bogor ekonomi tertib, ruang mereka berkooperasi. Insya Allah itu untuk mengurangi masalah pengangguran dan kita masalah ekonomi ya. Bagaimana kota Pemkot? Iya, selain ada tuh sebetulnya juga tarik. Ada, kalau tadi saya sampaikan ada bukan ekonomi kreatif, kan dengan UMKM. UMKM sama ekonomi kreatif ini nyambung sebetulnya. Betul. Bisa menjadi wadah promosinya UMKM seperti itu ya. Betul. Kayak Bogor bekerja tadi kita sadarkan pada pariwisata lingkungan berbasis budaya dan keluarga. Ini kan juga nyambung dengan UMKM juga. Katakanlah kita bikin nanti di situ gede itu sebagai destinasi wisata favorit. Kita kerjasama dengan KLH. Kita jadikan hutan di Cipete itu sebagai wisata tempat. Ada glampingnya, ada raftingnya, ada kemudian wisata alamnya, trekkingnya segala macam. Jadi orang nanti trekking yang ke Sentulan. Iya. Terpunya. Artinya petualangan yang bisa dibuat di sini. Nah, ketika petualangan itu kan bisa tuh petualangan kayak makan. Tinggal perintah tata jarak mereka suruh bikin lapak semen, dibiarkan tidak tertata rapi dan tidak akan high class. Kita buatkan space kita atur. Kita bikinkan satu space itu operasi yang menaungi. Dia punya badan hukum bisa bersama-sama dan jadi nyambung nih. Karena Bogor bekerja, Bogor aktif maupun Bogor dan luas. Cuma mungkin nanti setelahnya karena di tiap orientalan itu di SKPD itu punya tupoksi masing-masing, tentu ada kita sendiri ya punya tupoksi. Misalkan Bogor bekerja berarti kan di dinas ya. Kalau UMKM berarti di dinas perdagangan industri dan KL gitu. Karena ya pengelola pemerintahan nggak kayak pengelola usaha kita bisa blending sesuai dengan karakter pimpinan seorang chief yang tahu di Toneta kembali ada di Poksis dalam waktu kita selalu pakai. Karena lagi-lagi saya usahanya anggarannya dari anggaran tadi. Jadi saya 5 tahun jadi ketua DPRD, ketua warga, dan saya memahami bagaimana potensi PHD yang sebenarnya masih bisa dinaikkan dan potensi belanja daerah yang masih bisa direduksi. Selain tadi kita naikkan pajak daerah di luar PBB dan PBATB, ya kita harus melakukan upaya-upaya perbaikan bersama. Yang kedua, kita juga buat creative financing. Creative financing itu kalau di pemerintah pusat banyak kan hutan daerah. Saya nggak setuju itu. Orang hutan bisa justru kreatif kayak gimana? Iya. Kenapa? Creative financing itu bagaimana bisa mengelola dana yang ada di publik. Apakah itu CSA, apakah itu kemudian data pihak
community atau kemudian saya akan nanti di Uja Bogor saudara atau beasiswa satu perga satu sarjana ya tiada akan bakal asu yang penting bagaimana preparasi tanggal cokar itu stop. Tadi saya menyinggung tentang PBB dan PBA tadi itu kalau jadi lakum kan Gak usah dilihat. kalau perlu nanti PBB cuma tahun depan dosa naik lagi dia melihat tadinya jadi seolah dari situ akan muncul namanya ikat relatif yang akan dari saya sama 1,5 triliun dalam dua kau misalkan penuhi dari PAD mereka yang sekarang 1,4 triliun dari semua program itu saya udah itu kayak dari program itu saya butuh 250 miliar tambahan artinya kalau nanti PAD dari 1,15 misalkan yang jadi 1,5 itu udah surplus iya kita bisa penilaian sudah sangat bisa apalagi tambah kalau kita masih bisa refocusing lagi dan tadi belanja tidak punya impact yang terlalu tinggi kita bisa shop sangat dekat kalau orang bilang impossible buat saya possible syaratnya adalah keberanian jelas saya orang yang merdeka saya tidak terlalu bebani oleh masa lalu saya tidak terbebani oleh siapapun setelah saya bisa menaktikan terobosan-terobosan yang saya tidak repot untuknya Karena saya mau gali lagi nih ya. Ini satu Anda dalam visi misi Anda memberikan mimpi masyarakat. Saya pengen gali lagi serealistis apa satu keluarga satu saja itu pasti menjadi mimpi banyak orang. Seperti apa penganggarannya nantinya kemudian pelaksanaan seperti dari 20 miliar itu 20 miliarnya adalah kita anggarkan untuk beasiswa dalam program satu keluarga satu saja. Saya sampaikan kepada Buli bahwa satu keluarga satu sarjana ini nggak akan selesai di 5 tahun. Tapi satu keluarga satu sarjana ini kita akan selesai dalam waktu 10 tahun. Tapi kenapa saya berani menyampaikan ini sekarang? Ya dimulai. Kalau nggak dimulai nggak mulai pergi. Dan betulnya apa? Pertama, dari 20 miliar yang kita ada APBD itu kita komunikasi dengan berbagai lagi. Kemarin saya udah ke Pak Rektor di Kota Bogor. Alhamdulillah Pak Rektor welcome. Kalau memang ini untuk anak Kota Bogor, kami akan siapkan special price. Jadi harga khusus. tanggung jawab mereka Iya. Dan bahkan beliau telah melibatkan. Alhamdulillah kita harus apresiasi nih para rektor perguruan tinggi ya di Kota Bogor ini yang mereka juga ingin berkontribusi buat artinya kita bisa kerjasama dengan para perguruan tinggi itu untuk kemudian biaya SPP ya bisa dijangkau itu satu. Yang kedua lagi adalah bagaimana kemudian ada Menteri Bogor Persaudaraan, ada Bapak Asumbo, ada mungkin perusahaan Asumbo. Saya contoh ada di Wono Hijau. Kalau laba di mana dulu Biopori, Bogor Tosi, mimpi gue. Tapi ternyata setelah dikolaborasikan banyak orang mau selama kita bisa memberikan pertanggungjawaban yang transparan dan akurat. Nah ini ya pengelolaannya baik ya jadi buat saya bukan mimpi selama kita mengerjakan 10 tahun orang Bogor jiwa sosialnya tinggi sekali dan kemudian mereka itu yang penting adalah dijaga kepercayaan luar biasa dan banyak silent citizen warga-warga yang mungkin tak terdeteksi tapi mereka punya hati ya budget kemudian sekarang ada 10 miliar untuk saham ya itu seperti jadi betulnya nanti kita akan coba lihat dari startup sekian banyak di Kota Bogor kita akan uji, kita akan pasti minta beberapa pakar ya wisata untuk menguji ya evaluasi dan mereka hasil-hasil itu pasti sesuai dengan ini ya. Inilah yang akan kita berikan yang namanya IBA, modal usaha. Tapi dia tidak boleh diri IBA
nanti akan ada betapi ya. Jadi nanti bisa dipelopos ke atas selatan. Termasuk juga pemerintah kota spending funding ya, jadi government expansion ya, belanja daerahnya yang berkaitan dengan produk yang bisa kita prioritaskan. Jadi belanja pemerintah beberapa tertentu yang produknya bisa dihasilkan startup oleh UMKM. Jadi setidaknya mereka masih bisa punya cycling. Iya, termasuk aplikasi integrasi yang di awal tadi di Bogor. Bogor Smart System ya. Iya. Kalau Bogor Smart System karena ini adalah saat ya harus kita berikan pada orang yang sudah punya pengalaman dan keahlian biasa. Dan saya kira bukan hal yang sulit. Saat ini Bogor Smart System ini harus ya. Harus karena kota depan harus kota cerdas. Dengan pertumbuhan digital lebih tinggi, internet sudah ada di mana-mana. Kemudian juga bagaimana menyiapkan reformasi birokrasi yang bisa terlihat langsung tanpa ada yang ditutupi. Ya harus. Karena saya menarik melihat visi di sana. Itu banyak juga yang perhatian ke industri digital dan lain-lain itu cuti. Di kabinet pemerintahan Sarah, bahkan Kementerian Komunikasinya sudah pakai jadi kondisi digital. Nah turunannya bagaimana kira-kira? Apakah nanti di kalau seperti di Kota Bogor, apakah Anda kan memperkuat itu peta digital di Kota Bogor seperti apa dalam pelayanan? Yang pertama betul memang yang kami diberi tutorial di Bogor, kita akan develop satu sistem ya pikat tadi dengan kemampuan ya. Kalau udah proses pasti ya penyusun. Nah yang kedua adalah bagaimana kemudian di luar itu juga dikembangkan, diberikan ruang untuk kemudian bagaimana terkoneksi satu sama lain. Dan saya kira tadi salah satunya sesuatu adalah saya ketuk kiri. Ya betul. Apa-apa lah bahasanya apa lebih Kota Bogor. Dan seingat saya ketika saya di Pertanian itu banyak problem yang berteriak ya banyak daerah nggak bisa atau banyak daerah yang nggak tahu dari akses padahal undang itu butuh untuk di develop untuk di deploy di pasal daerah. Jadi insya Allah rakyat dengan jaringannya dinaki kemana ya ditakinya dari dan juga penyesalan tawar apa itu tabung bebas lagi pada serta banyak akses program-program termasuk program dari kopi kita. Maksudnya kita juga pakai bagaimana mengatasi pinjol, judul, dan mau. Ini tadi apa namanya terkait dengan digital berarti dan lain-lain. Termasuk tujuan utamanya nanti ini juga Kota Bogor sebagai pusat inovasi nasional. Ya. Seperti apa sih gambarannya? Kasih kami gambar. Pusat inovasi nasional ini bukan hanya ya. Dan saya rasa tidak akan satu dikerjakan oleh sebuah pemerintah daerah. Tapi hanya bisa satu kalau dikolaborasi. Kota Bogor, kalau dilihat dari resources potensi yang ada, kita punya banyak peluang. Ada peluang di negeri juga ada peluang di swasta. Banyak lembaga penelitian, balai-balai penelitian, banyak ada itu. Baik kerenjaan yang dimiliki oleh Kementerian maupun lembaga aksi, ada Bayutok, ada Sibok. Jadi kalau ini masalah inovasi, maka bagaimana peta kota bisa memakai inovasi-inovasi yang ada di masing-masing kedua dan tiga berbagai seperti ini dan varian mana yang bisa dijadikan sebagai pijakan utama. Maka itu di RBJP sebenarnya adalah visinya kota lagi kreatif dan betul. Jadi ini ya kan bukan kemampuan pemerintah partai untuk bisa inovasi daerah tidak tapi betul harus. Dan saya kira ini kelebihan kursi. Jangan sampai mereka selama ini produknya internasional. Ya. Kemana Pak? Kota Bogor nggak akses. Saatnya saya akses. Mungkin itu Kebayang lah ya. Kebayang sekali. Ada pusdik, Pusdik Bambun,
Pusribak, Tutbut, Tut, semua. Ya. Kemudian ada banyak eselon 2 mulai kecil mulai dari Pusribak Bud Edeta, ada Pusribak Rak, ada Pusribak Hortikultura, ada Pusribak Pangan, kemudian ada Balai Tanah, kemudian ada Gayetruk, ada Sifo dan segala macam. Makanya kenapa salah juga ada Petabi, ada bisa Petara. Jadi sebenarnya kami pikir kepala daerah itu bukan orang yang harus memikirkan dan membuat solusi masuk. Tapi di mana kepala daerah ini mampu mendengar dan tajam pendengarannya untuk mengkolaborasikan ide-ide dari berbagai wilayah dan pemerintah untuk dijadikan sebagai suatu kebijakan dan kepala daerah ini berani. Sekarang sedikit Bogor tuh terpikir judo ya kaitannya juga itu dengan pinjol dan lain-lainnya. Bagaimana Nova? Ya ini adalah realita yang memang untuk kita melihatnya. Tapi kan tidak ada asap kalau tidak ada. Tujuan awalnya kan sebenarnya adalah masalah eternitanya. Bagaimana warga Bogor banyak yang berbagi tadi 94,9%, tapi tidak tidak punya pendapat. Karena mereka dipaksa dan kemudian juga terpaksa untuk bagaimana memenuhi kebutuhan saya. Salah satu yang bisa dilakukan adalah mereka pinjam melalui pinjol. Tapi mereka tidak bisa berusaha karena mereka tertutup. Tidak kebayang caranya yang mungkin sok kadista. Naruh pinjol. Harapannya dapat pinjol. Naruh pinjol. Dapat. Mereka tidak semudah itu. Akhirnya di sini ya, ada ke depan ada 3 hal yang saya tulis. Pertama, kita minta komuniti untuk benar-benar menegakkan hukum kita. Tidak semua penyedia aplikasi Doodle maupun itu ya bermasalah. Yang kedua, buat literasi. Ya, kemudian masyarakat itu bercelaka atau tidak berguna. 3, selesaikan masalah KPP. Kalau tadi beberapa tadi. Dan salah satu juga adalah penguatkan pembangga dibakar. Kali ini bakal itu juga kutubkan bagaimana mereka bisa menyalurkan apa kepada warga sehingga warga bukan lari stop jo, bukan lari ke batepok, bukan lari ke batpilih, tapi tetap. Iya kau masalahnya Nus. Kayak masalahnya. Karena kalau di sihirnya ya, Ada pertanyaan terakhir ya. Boleh. Saya ingin kata ya. Tuh awal atau bahkan itu suka tembak. Ya apa kemudian hal ini akan tak perlu diskusi jika ketika tak seandainya itu pilih. Saking mati ya. Ya. Ini agak kami berikan. Karena itu masuk dalam 27 kodrat dari sudah JLM. Also tidak kita masukkan dalam 12 program berdas. Tapi masuk di 27 program strategis. Itu adalah satu lembar. Kenapa? Karena selama ini kita menemukan bahwa sektor escape plans dan wilayah selanjutnya terbitanya sampai keluar kota sampai ke Wuhan. Ya. Karena mereka tidak sabut makakan tidak proteksi lipat biar teman-teman sekarang apakah kakak belum juga ya kalau bulan tetat sesa mereka wadi kapu kakak harus di saudara depa udah jadi kita akan sama saudara depa meskipun dulu telah perlu mereka tuh jalan pertanyaan ke sensara ini masuk ke sana ya ada beberapa program yang kami angkat ya. Ini adalah kutub aqua baiklah. Bagi anda sang berpadiah, anda sang penang untuk sapitas. Kita ada sesuatu hadapi. So ya, saya akan lanjutkan program kita berhasil. Saya punya ya, kita akan terus pakai lagi. Jadi jangan sampai hanya 150%.
Betapa betul Pak Bo. Untuk rohaniawan, baik dari Kristen, Hindu, Buddha, ini karena suara. Di poda-poda yang memang mereka harus diintervensi di batu agar dipakai tidak termasuk di dalam program blog. Baik, karena jika Anda ditakdirkan di wali kota, kami akan mengawal itu, kami akan mengajak itu, dan semoga Anda akan tidak akan nanti jadi. Siap, salah. Sering di demo, sering dilempari Pak. Bagian dari resiko. Betul. Saya merasa bahwa dulu saya juga sama. Beberapa demo juga ya. Sekarang demo ya harusnya. Karena justru saya merasa bahwa cerewetnya warga, cerewetnya pemilih jurnalis itu menyelamatkan seorang pemimpin untuk tetap berada dalam grab. Siap. Karena di hari-hari terakhir kampanye ini, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada warga Bogor yang semua. Ya, pertama warga Kota Bogor yang saya cintai dan seluruh tokoh masyarakat yang ada, termasuk juga dari TNI, Polri, penyelenggara pemilu, semua pigenan, tokoh masyarakat dan sebagainya. Saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila selama masa kampanye kemarin kami Akang Rida maupun seluruh tim sukses banyak melakukan kesalahan, kekhilafan, baik itu tutur kata, pelaksanaan kampanye, atau mungkin pemasangan APK. Mohon maaf ya sebesar-besarnya. Yang kedua, kami berterima kasih pada semuanya yang sudah begitu banyak membantu kemudahan kami dalam melakukan sosialisasi dan kampanye. Harapan kita adalah Pilkada Kota Bogor ini tetap berlangsung dengan damai, aman, tertib, dan juga insya Allah akan menghasilkan pemimpin. Ya, pemimpin itu sebenarnya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Siapapun, insya Allah itu adalah yang terbaik untuk Kota Bogor. Tugas saya Akang Rida adalah ikhtiar semaksimal mungkin. Jadi hampir sehari hanya 4 jam tidurnya. Tapi namanya takdir itu adalah otoritas dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya terpilih, saya mohon doanya dan mohon selalu dikawal dan diingatkan. Kalaupun saya tidak terpilih, insya Allah saya akan support full pemimpin yang terpilih nanti. Mudah-mudahan Kota Bogor semakin maju, aman, nyaman. Terima kasih, Kak Tata. Sehat selalu. Amin, amin, amin. Bicara Bogor.